إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم، فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم، وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم. أشهد أن لا إله إلا الله وهو الخلاق العليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهد له ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على الناج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا إخواني kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar kita berbekal takwa untuk menuju ke alam yang tiada ujungnya, untuk menuju ke alam yang kekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal takwalah, berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang sejati adalah ia yang cinta terhadap saudara-saudaranya, adalah ia yang peduli dengan kondisi saudara-saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Saudara yang peduli dengan saudara-saudaranya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kata yang sangat indah di dalam Al-Qur'anul Karim terhadap orang yang peduli dengan saudara-saudaranya yang lain. Wa ila 'adin akhahum huda wa ila thamud akhahum salihah wa ila madyan akhahum syu'aiba. Karena seorang muslim, seorang mukmin yang sejati adalah ia yang peduli terhadap saudara-saudaranya, sehingga jika ia dapatin saudara-saudaranya tidak tergabung di dalam sebuah kafilah atau dalam sebuah bahtera yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan seperti ada yang kurang di dalam hidupnya, sehingga dengan kekurangan itu ia menyeru, ia berdakwah kepada saudara-saudaranya agar saudara-saudaranya ikut tergabung ke dalam sebuah bahtera yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk menumbuhkan rasa cinta, untuk peduli terhadap saudara-saudara kita, apakah kita harus menjadi seorang nabi? Apakah kita harus menjadi seorang rasul? Apakah kita harus menjadi seorang alim ulama? Apakah kita harus menjadi seseorang yang kemudian menonjol dalam ilmunya? Pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim 1400 tahun yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sebuah negeri yang kepadanya Allah Subhanahu wa taala kirimkan dua orang rasul. Idz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Dua orang rasul ini berdakwah kepada saudara-saudaranya, berdakwah kepada kaumnya. Namun apa yang terjadi? Dakwahnya ditolak. Bahkan bukan hanya tolakan yang diterima oleh rasul ini, bahkan ia didustakan. Fakadzabuhuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kedua orang rasul ini dengan mengirimkan satu orang rasul lagi, mengirimkan seorang rasul lagi. Fa'azzasnahuma fa'azzasna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Allah kokohkan kedua orang rasul ini dengan mengirimkan satu orang rasul lagi, dan mereka bertiga karena rasa cintanya terhadap saudara-saudaranya mereka berdakwah, mereka menyeru. Namun apa yang terjadi? Ketiga orang rasul ini didustakan oleh kaumnya, bahkan ia dihinakan. Bahkan lebih parah lagi disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ia dianggap sebagai membawa kesialan bagi kaumnya. Qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kalian para rasul hanyalah orang-orang yang membawa kesialan bagi kaumku. La illam tantahu. Bahkan kaumnya mengancam kepada ketiga orang rasul ini. Fa illam tantahu lanarjumannakum. Jika seandainya kalian tidak berhenti berdakwah, jika kalian tidak berhenti menyeru kepada kami, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Maka niscaya kami akan merajam kalian dan kami akan memberikan kalian azab yang sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu disinilah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua sesuatu yang sangat indah, di mana di tengah-tengah dakwah para rasul didustakan, muncul seseorang yang hanya biasa-biasa saja, muncul seseorang yang hanya tukang kayu biasa saja. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tafsir surah Yasin, Habib bin Suri An-Najjar karena rasa cintanya terhadap saudara-saudaranya, ia datang dari ujung kota bergegas menuju kaumnya. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ia menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah mereka para utusan Allah itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
Ikutilah dakwah mereka, ikutilah risalah mereka. Mereka berdakwah tidak meminta imbalan sedikit pun. Wahum muhtadun, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam dakwah para rasul, Habib bin Sudi An-Najjar merupakan penghias dakwah terindah, di mana ketika ketiga orang rasul ini dicela, ketika dakwah ketiga orang rasul ini tidak diindahkan, bahkan ketika ketiga orang rasul ini terjarak dari orang-orang yang didakwahinya, Habib bin Sudi An-Najjar datang di sebuah kolosium terbuka. Di sana tempat berkumpul ada kaum patresianya atau golongan bangsawannya. Di sana juga berkumpul golongan plebeanya atau orang-orang golongan rendahan. Di tengah-tengahnya mereka menyeru. Habib bin Sudi An-Najjar menyeru, "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un." Wahai kaumku, bagaimanakah mungkin aku tidak menyembah kepada yang Zat yang menciptakanku, Zat yang memberikan kita rezeki, Zat yang mengatur semua urusan kita di dunia ini. Wa ilaihi turja'un, padahal kita semua akan dikembalikan kepadanya. A'attakhidhu min dunihi alihah, a'attakhidhu min dunihi alihah. Apakah kalian akan akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Iyuridnir rahmanu bidurrin, kalau saja seandainya Ar-Rahman yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pilih-pilih itu menghendaki sedikit saja kemudaratan, la tughni anni syafa'atuhum wa la yunqidun, maka niscaya semua berhala-berhala yang ada di sini, di sana terdapat berhala yang mereka sebut sebagai Jupiter yang katanya rajanya para dewa, atau Neptunus yang mereka sebut sebagai dewa lautan. Maka niscaya semua berhala-berhala ini la tughni anni syafa'atuhum wala yunqidun, tidak akan bisa memberikan kemudaratan sedikit pun, bahkan tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah Habib bin Sudi An-Najjar diterima oleh golongan rendahnya, diterima oleh golongan-golongan rendahan, karena ia berhasil menyentuh satu sisi yang bisa membagikan kesadaran saudara-saudaranya. Ia berhasil mengemas dakwah ini dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh golongan rendahan, namun tidak dengan golongan patresianya, namun tidak dengan golongan bangsawannya, di mana dengan kencokangkannya mereka mengatakan, bagaimanakah mungkin kami yang golongan bangsawan ini diajarkan tentang agama kami oleh seseorang yang tidak jelas asal usulnya ini, oleh seseorang yang hanya tukang kayu biasa ini. Kemudian dia memerintahkan seluruh algojonya untuk mengeroyok Habib bin Sudi An-Najjar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikeroyoklah laki-laki yang bersahaja ini, diinjak-injak sehingga hancurlah dadanya, pecahlah perutnya. Kemudian di sela-sela nafas terakhirnya datanglah ketiga orang Rasul itu, di mana ketika kerumunan telah mereda, dan di sela-sela nafas terakhirnya ia mengatakan, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Wahai para utusan Allah, sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka jadilah saksi bagiku. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya dengan sangat lembut, dan dikatakan kepadanya di dalam surah Yasin, dikatakan dengan sebuah kalimat yang sangat indah, kalimat yang dimana kita semua mengharapkan itu semua. Qila dukhulil jannah, Allah mengatakan qila dukhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, masuklah engkau ke dalam surga, wahai Habib bin Sudi An-Najjar. Kemudian lihat, para mufassirin mengatakan, karena besarnya rasa cinta Habib bin Sudi An-Najjar terhadap kaumnya, bahkan terhadap orang-orang yang telah menyebabkan kematiannya, terhadap orang-orang yang telah menginjaknya, sampai di surga pun dia masih tetap peduli dengan kaumnya. Qala ya laita qaumi ya'lamun, wahai kaumku, seandainya engkau mengetahui, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, seandainya kalian mengetahui dengan apa Allah Subhanahu wa taala memberikan aku, yang aku ini bukan siapa-siapa, hanya orang rendahan, hanya tukang kayu biasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran surga bagiku, memberikan ampunan kepadaku, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku sebagai orang yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah singkat yang terdapat dalam Al-Quran ini, yang Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan kepada kita, ini mengatakan kepada kita bahwasanya bukan seorang muslim sejati ketika ia melihat saudara-saudaranya terjerumus ke dalam kemaksiatan,
Bukan seorang muslim yang sejati ketika ia hanya biasa-biasa saja ketika melihat saudara-saudaranya melakukan kemungkaran. Bahkan bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim yang sejati ketika ia hanya menjadi ahli surga sendirian sementara saudara-saudaranya tidak ia pedulikan kondisinya. Lalu dalam kisah yang singkat ini bisa kita ambil dua pelajaran penting. Yang pertama, sebagai seorang dai, sebagai seorang penyeru, sebagai seorang pengingat, kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Karena sungguh kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kemudian yang kedua, kita menyuruh kepada saudara-saudara kita untuk berbuat amar ma'ruf, kemudian kita mencegah saudara-saudara kita dari berbuat kemungkaran. Kemudian pelajaran yang kedua, sebagai mad'u, kita sebagai pendengar, kita dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh para dai, apa yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian kita laksanakan, kita kerjakan apa yang sudah disampaikan, semua amal-amalan yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis, dengan tidak menambah dan tidak menguranginya sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di jannahnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujib da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.